kita selalu disiram ya dengan sejarah-sejarah Islam, di mana terjadinya ritual haji ini tidak jauh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Millata abikum Ibrahim, dari mulai jumrat, dari mulai mimpi, ya. Kenapa dikatakan tarwiyah, hari tarwiyah? Tarwiyah itu diambil dari kata ro'a, melihat, ru'yah. Isim tasyrifnya tuh tarwiyah namanya. Kalau ditasyrifkan tarwiyah. Di mana di hari tarwiyah itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, mimpi, dimimpikan. Pada malam kedua mimpi, melihat, disuruh perintah untuk menyembelih anak. Sampailah terjadi mimpi itu betul-betul disimpulkan oleh Nabi Ibrahim bahwasanya mimpi ini dari Allah, bukan godaan setan. Makanya pada tanggal 9 Dzulhijjah itu dikatakan Yaumu Arafah. Kenapa? Setelah Arafah. Arafah ya'rifu, mengetahui, udah paham ya Nabi Ibrahim tentang sidqu ru'yatu, benarnya apa yang beliau lihat ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau mau berkorban kambing apa yang perlu dikurbankan? Apakah ada syarat? Ada syarat-syaratnya. Sempurna hewannya, ya, tidak pincang kakinya, tidak awar matanya. Jadi si embeknya ini nggak buta matanya satu, telinganya nggak putus satu, kakinya terpincang, ya, gemuk, ya, ada dagingnya yang berbulu banyak lebih afdol daripada yang bulu sedikit. Makanya domba lebih mendominan. Makanya domba lebih mahal harganya. Kenapa? Bulunya. Ya, kedua bulunya mahal kalau dijual juga domba, beda sama kambing. Nah, kemudian Pak Ustadz, kalau seandainya nggak dapat kambing laki, kambing perempuan boleh nggak? Boleh, bebas. Kambing perempuan boleh. 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi, 1 ekor onta untuk 7 orang. Itu sudah hukumnya. Ya, Pak Ustadz, kalau cuma 1 ekor aja untuk 1 rumah, ya boleh nggak? Ya boleh, niatnya pahalanya untuk sekeluarga. Tetapi ya di dalam hukum 1 ekor kambing untuk 1 orang, tapi niatnya dibagi-bagi untuk sekeluarga, so boleh. Nabi Muhammad ketika menyembelih, ini untuk saya dan untuk ahli baiti, keluarga saya. Potong lagi 1, ini untuk saya dan untuk umatku, kata Rasulullah. Kita ini sebelum nyembelih udah disembelih oleh Rasulullah. Sebelum berkorban, Nabi udah berkorban untuk umatnya. Luar biasa cintanya Rasulullah. Makanya dikatakan di dalam sebuah riwayat, tidaklah orang yang datang ke Baitullah untuk berhaji, ya, mereka bertalbiyah, ya, bertalbiyah mereka, ya, Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka bertalbiyah. Dikatakan dalam satu riwayat hadis bahwasanya ketika di malakut, ketika arwah-arwah ini dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, ya, di mana arwah yang ketika mereka dipanggil, kan Nabi Ibrahim disuruh sama Allah, naduhum, Ibrahim panggil mereka, seru mereka supaya datang, karena Ka'bah sudah direnovasi. Ba'da intiha Bina'il Ka'bah, ketika direnovasi, Nabi Ibrahim kemudian bermunajat kepada Allah. Kata Allah, panggil mereka, suruh datang untuk berhaji. Ya, fahujju. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana aku akan memanggil mereka? Zaman dahulu belum ada ini, mic belum ada, ya, belum ada, orang bilang ya speaker belum ada, sound system belum ada ya kawan. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku mau berteriak, memanggil, suara anak mana bisa nyampe? Apa kata Allah? Ya, lakan nida wa alainal balagh. Lakan nida, kau menyeru saja Ibrahim, aku yang akan menyampaikan ke telinga-telinga mereka. Ini luar biasa ya kawan. Makanya berteriaklah Nabi Ibrahim memanggil, sehingga suara-suara itu. Nah, ketika di alam malakut, siapa orang, ya, arwah-arwah yang bertalbiyah 3 kali, ketika mereka bertalbiyah 3 kali,
maka mereka akan berhaji 3 kali. Siapa yang menyambut talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, ya, ketika diperintahkan Nabi, kan orang itu arwah-arwah yang talbiyah waktu itu masih ada di dalam arwah, bertalbiyah 3 kali, mereka nanti ketika hidup di dunia berhaji 3 kali. Siapa orang berhaji 7 kali, berarti dia waktu itu bertalbiyah menyambut seruhan Allah 7 kali dia bertalbiyah. Jadi antum-antum jangan heran kalau ngelihat ada orang bolak-balik untuk berhaji sampai berulang-ulang kali, berarti ketika dia masih di alam arwah, ketika disuruh oleh Allah dipanggil untuk berhaji, mereka bertalbiyah berulang-ulang sehingga Allah datangkan mereka ke Baitul Haram berulang. Yang 1 kali seumur hidup haji, berarti dia bertalbiyah cuma 1 kali. Itulah hadirin sejarah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting di dalam kita ya berkurban, kita utamakan untuk ya dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang bertanya begini, Pak Ustadz, saya baca di dalam satu ilmu fikih katanya untuk kurban ya di hari raya haji itu ada niat tertentu. Jangan sampai kita salah dalam niat di dalam ilmu fikih. Nah, karena kalau ada daging yang tidak bisa kita makan Pak Ustadz, ada daging kurban yang kita sembelih tapi kita nggak boleh makan. Dibahas di dalam fikih. Ternyata penyebabnya menjadikan hewan kurban itu tidak boleh kita makan tapi boleh dimakan oleh orang lain. Kita ini kan kalau berkorban ini kan dapat sepertiga. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk fuqara wal masakin. Ya, jadi kita ada bagian bapak-bapak, sepertiga. Tapi nggak boleh milih-milih. Mopingnya, pahanya saya, ini dah daging, tulang nawe kasih orang. Jangan, ya. Pokoknya kita dapat sepertiga. Sekarang ada hukum yang menjadikan karena kita keliru di dalam niat, kita nggak boleh ikut makan dagingnya, tapi orang boleh makan. Kita jadi haram makan. Kenapa? Itu manzur namanya. Tahu manzur? Nazar. Kurbannya jatuhnya jadi nazar. Apa contohnya? Ini fikih bukan saya, ilmu fikih. Contoh, ada bapak haji pulang, mau pergi ke yang jual kambing korban. Ketika di tengah jalan, si bapak haji ini mau beli kambing korban, ditanya sama orang di jalan, Pak Haji mau kemana? Saya mau beli kambing untuk kurban. Saya mau beli kambing untuk berkurban. Ini jatuhnya jadi nazar. Kambing itu sah. Saya katakan sekali lagi, sah, nggak ada apa-apa. Cuman nggak boleh dimakan sama kita. Hanya buat orang. Terus bagaimana Pak Ustadz? Niatnya biar enak. Sunnah kurban. Saya mau beli kambing buat sunnah kurban. Jadi cuman gara-gara dalam ilmu fikih, cuman gara-gara nggak nyebutin sunnah kurban, sehingga daging itu nggak boleh kita makan. Tapi nggak usah kita jadi rame masalah begini. Ya, ini mah masalah niat. Ya, supaya kita nggak keliru, kita nggak salah. Karena fikih ini penting, ya. Makanya di Sayyidina Abbas itu, Abdullah bin Abbas itu didoakan nama Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Karena memahami ilmu fikih itu penting agar supaya kita tidak keliru di dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan kepada kita agar supaya ya kita semakin giat lagi, semakin semangat lagi di dalam menjalankan ya puasa-puasa sunnah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka haji mabrur, wasa'yan masyhur. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka, segala hajat-hajat duniawiyah wal ukhrawiyah mudah-mudahan digodok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, membawa predikat hajil mabrur.
ya diterima oleh Allah. Dan kita-kita yang belum berhaji, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita dalam menjalankan ritual haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sedang berbaring di rumah sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan kena musibah mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.